sampai dengan ayat yang ke-15 itu bisa menjadi bagian kita. Dia bukan hanya sekedar logos, tapi dia adalah firman yang menjadi rema bagi setiap kita. Percaya Tuhan dalam hidupmu, apapun keadaan setiap kita. Saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya.
boleh naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Sebab hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Sekali lagi katakan, kekuatan sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku, sebab Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan.
kami mau ada di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di hadirat-Mu kami mengalami perubahan. Di hadirat-Mu kami mulai mengenal kasih-Mu. Sesungguhnya Kau tak pernah merancangkan yang jahat bagi kami. Kau merancangkan yang terbaik. Namun pikiran kami yang terbatas ini Tuhan membatasi kerja kuasa-Mu, membuat kami tidak percaya untuk sesaat. Tapi kami punya Roh Kudus yang luar biasa, yang mengingatkan kami akan setiap firman-Mu yang hidup. Kau yang berkata Tuhan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab yang kuk yang kupasang itu adalah ringan. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk terus mengingatkan firman-Nya. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan melawat kita. Keluarga yang berakar di dalam firman Tuhan. Engkau tidak pernah berakar dan tidak akan pernah kuat kalau engkau tidak pernah menghadapi badai. Kalau engkau tidak pernah menghadapi persoalan dalam hidupmu. Karena persoalan, karena badai itulah dipakai Tuhan untuk menguatkan setiap kita di dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Sebab kita percaya kepada firman-Nya. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan yakin katakan, hatiku percaya. Hatiku Percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi katakan, hatiku percaya. Jiwa dan roh kami hari ini.
Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita lanjut untuk doa sejahtera untuk Yerusalem yang ada di Mazmur 122. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kami persilakan yang berdoa pada pagi ini, berdoa untuk firman Tuhan. Mari jemaat kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di dalam rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tiba pada saatnya pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi jalan kami ke depannya, membukakan hati kami, membukakan telinga kami Tuhan, hingga firman ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu saja yang terpancar daripada-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan diri kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Puji Tuhan. Tidak terasa pada minggu ini kita memasuki minggu yang ke-52 ya. Di tayangan di atas ini saya ambil sebuah pohon, katakanlah ini pohon mangga ya. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat sebuah pohon mangga dan kita menikmati buah mangga yang manis, yang harum, bagus sekali. Kita punya kemurahan Tuhan, punya beberapa jenis pohon mangga. Pertama pohon mangga gadung ya. Mana lagi? Itu sudah panen beberapa kali. Lalu ada mangga emas. Ya. Yang terakhir mangga yang paling besar itu namanya mangga mahathir. Tapi saya beri nama mangga eskol. Ya. Karena eskol itu ada di Timur Tengah, ranum besar, subur ya. Besar betul ya. Mangga raksasa itu mungkin besar. Puji Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ilustrasi saya dalam tayangan pohon mangga yang besar itu, orang hanya melihat buah mangga yang manis. Tetapi buah itu sebetulnya ada karena akar yang tersembunyi di dalam tanah. Ya. Jikalau suatu hari akarnya rusak atau busuk, maka buahnya pasti hilang. Jadi akar dari sebuah pohon itulah yang membuat produksi hasil buah daripada pohon tadi. Ya. Pada pagi ini saya mau angkat sebuah tema yang bertemakan yaitu keluarga yang berakar dalam firman.
Tentunya karena kita mencintai Tuhan Yesus, kita juga mencintai firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada khotbah minggu pagi ini akan mendorong kita untuk lebih memberikan tempat, ya, memberikan ruang yang cukup besar untuk firman Allah kepada anggota keluarga, ayah ibu, kalau opa oma atau akong ama bisa perhatikan ini, karena kita mendapat tugas dari Tuhan sepanjang umur hidup kita, satu tugas yang tidak bisa selesai dengan begitu saja, tapi tugas ini akan menciptakan, akan datang sebuah generasi yang mengasihi Tuhan. Ya, saya akan mulai pembacaan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Mari Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah ini silakan duduk Bapak Ibu. Jadi ada ayat 6 sampai ayat 9. Tentunya sudah sering kita baca bagian ayat ini. Nanti kita juga mendapatkan penekanan dalam perjanjian baru bahwa firman Allah yang ada di Alkitab kita ini, yang tertulis ini, kita tidak bisa anggap sepele atau anggap remeh. Ini Alkitab ini bestseller yang laku, termahal, dan terus up to date sampai hari ini. Sekalipun hari ini ada masa generasi-generasi alfa, beta ke depan yang disebutkan dengan begitu detail oleh ahli jiwa atau ahli psikologi dengan nama-nama itu, tapi firman Tuhan tetap sangat berguna, sangat bermanfaat. Jadi kita yang umat Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus harus belajar menempatkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Salah satu tantangan terbesar keluarga Kristen masa kini bukanlah kurangnya informasi, melainkan kurangnya dasar rohani yang kuat. Jadi melalui tema keluarga yang berakar dalam firman, diharapkan ke depan kita mempunyai dasar rohani yang sangat kuat, yaitu firman Allah. Ya. Dalam Ulangan pasal 6, Nabi Musa sedang mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ia menyadari bahwa keberhasilan generasi berikutnya tidak bergantung pada kekuatan ekonomi atau kekuatan militer, tetapi pada kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan. Nah ini sudah berlangsung. Jadi kitab Ulangan itu adalah 5 kitab Musa, dan ini sudah berlangsung terjadi, makanya disebut sebagai sejarah Alkitab. Mereka keluar dari Mesir bukan hanya sekedar masuk ke Kanaan, tapi di dalam menuju ke Kanaan ini mereka dipersiapkan, dilatih sama Tuhan, bukan cuma supaya jadi bangsa yang besar, kuat ekonominya, kuat tentara pasukan Israel waktu itu untuk masuk ke Kanaan yang di situ ada banyak bangsa-bangsa penyembah berhala. Bukan cuma itu, tapi Tuhan punya tujuan adalah supaya umat Tuhan, umat Israel memiliki dasar rohani yang kuat. Sekalipun waktu itu mereka gagal. Kenapa gagal? Karena mereka tidak bisa patuh firman Tuhan. Sehingga mereka mengikuti tradisi bangsa-bangsa di situ, penyembah berhala. Sehingga kita membaca dalam sejarah Alkitab, Tuhan maha adil, maha murah, tapi kepada umat pilihannya dia tidak kompromi. Bangsa itu dibuang kemana? Ke Babel selama 70 tahun. Ya. Dan pembuangan di Babel ini merupakan sebuah gambaran yang jelas bahwa ini akan menjadikan suatu gambaran kehidupan kita di zaman akhir ini. Kalau kita orang Kristen bermain-main juga tidak patuh dengan firman Allah, tidak mempunyai dasar yang kuat dalam firman Allah dalam rohani kita, kita pasti akan tercampak, akan terbuang. Ya. Dan kita tidak mau. Masa kita mau terbuang? Masa kita mau tidak bisa masuk pada
pada akhirnya ke dalam rumah abadi di sana, ya. Boleh ambil minum di belakang sana banyak, ya. Silakan Bu, jangan sungkan, ya. Kadang-kadang jangankan kita dewasa, bayi pun kesedak, kasihan juga, ya. Kemarin lalu saya gendong cucu kami keempat, kesedak dia. Cepat saya angkat dia tinggi-tinggi supaya dia tidak kesedak lagi, ya. Jadi kalau kesedak itu memang tidak bagus, ya. Nah, kembali ke firman Allah, hidup kita nanti akan bisa terputus hubungannya juga kesedak dalam hal masalah-masalah hidup kalau kita tidak siap. Ya. Makanya Tuhan mau menjamu kita dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga yang berbuah adalah keluarga yang berakar dalam firman. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 berkata, saya tidak tulis di situ, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu ada di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi keluarga yang mau kuat, mau berbuah, mau berhasil, rahasianya adalah harus kuat di dalam firman. Ya. Ini tugas kita orang tua yang masih punya anak-anak, walaupun dia udah usia dewasa, remaja, tidak boleh lepas kontrol untuk tetap diperhatikan tentang firman Tuhan itu. Apakah mereka udah miliki dalam hidupnya. Kita yang udah opa, oma, akong, ama di seusia kita, punya tugas juga, perhatikan para cucu-cucu kita itu. Ya. Saya punya komitmen nanti kalau cucu kami yang nomor 1 udah bisa baca, itu saya pasti akan targetkan dia untuk bisa menghafal, membaca firman Allah, mulai kitab Kejadian. Ya. Dan ini kewajiban kita, bukan karena itu cucu pendeta atau anak pendeta, bukan. Kita semua ini kaum rohaniawan, yang rohani, amin. Kita dipanggil Tuhan masuk dalam keluarga Allah, menjadi apa? Anak-anak Allah. Nah, ini penting, ya. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu lihat, keluarga yang berbuah adalah keluarga yang berakar dalam firman. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Nanti di rumah dibaca kembali, kita renungkan. Apakah Bapak Ibu punya kesukaan enggak? Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, punya hobi enggak? Punya kesukaan enggak? Apakah kesukaannya cuma makanan kuliner saja? Secara jasmani bagus saja, sehat. Tapi secara rohani, kalau enggak punya kesukaan firman Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Kita mesti berdoa minta kasih karunia Tuhan, ini penting sekali. Tuhan berikan aku kesukaan, seperti aku punya kesukaan makan sesuatu masakan. Saya suka masakan seperti sayur asam, garang asam, kuliner-kuliner, senang sekali. Tapi waktu saya senang dengan masakan itu saya berkata, apakah saya punya kesukaan ini sama dengan yang saya makan ini tetap terhadap firman Tuhan? Kadang-kadang jujur saja, kita baca firman itu kalau sempat Pak Pendeta, kalau ada waktu Pak Pendeta, nggak bisa. Kita tidak bisa sisakan waktu untuk baca firman. Kita harus sisihkan waktu untuk baca firman. Setuju? Mensisakan dengan mensisihkan beda loh. Mensisakan itu kalau ada sisa waktu. Kalau nggak ada sisa nggak pernah baca dong. Ketemu hari Minggu, ya kalau khotbahnya dibacakan ayat terus banyak ayatnya. Ada pendeta yang pandai ngomong, khotbahnya cuma 1 ayat saja. Dia baca uraikan dengan begitu panjang lebar. Ayat ini dibaca beberapa potong ayat saja. Bagaimana jemaat tidak miskin firman Allah? Tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Hari ini pembacaannya udah sampai kitab Mazmur pasal 40 sampai pasal 45. Sebelum saya renungkan khotbah yang saya bagikan, saya wajib baca itu lebih dulu. Saya tidak pusing, saya mau khotbah nanti apa bagaimana, saya baca dulu ini. Mazmur 40 sampai 45. Ya, bagus betul. Walaupun kita tidak mengerti semuanya, ya baca saja. Nah, kalau kita udah punya kesukaan selevel itu, bagus sekali. Bagaimana kita membawa anak-anak kita, para cucu kita, dan bahkan kita sendiri memberi contoh sampai punya kesukaan tadi. Tetapi kesukaannya ialah, baca itu Mazmur 1 ayat 2 kalimat depannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya berpikir suka aja belum, bagaimana bisa merenungkan? Nah, hebat banget. Orang yang merenungkan itu punya kesukaan. Ada yang dipegang dulu. Begitu kan? Tapi suka aja belum, bagaimana bisa merenungkan? Berapa banyak anggota jemaat selalu gagal pada poin ini. Kalau ada Ibu Deborah ini pengacara,
dia pasti harus kuasai banyak hukum, undang-undang pidana dan perdata ya kan, supaya nanti waktu mengacara bela orang jadi advokat mantap gitu. Ya, yang salah bisa dibetulkan, yang salah disalahkan, yang benar tetap benar. Jangan yang salah dibalik dibenarkan ya gitu ya. Nah, kita harus tahu kebenaran ini. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Mari kita lihat ada 3 poin yang saya akan bagikan. Pertama, keluarga yang berakar dalam firman adalah satu, firman Tuhan harus diajarkan dalam keluarga. Kita tidak akan punya akar rohani yang kuat kalau firman Tuhan tidak diajarkan dalam keluarga. Jadi berarti opa oma, ayah ibu, setiap anggota keluarga harus menetapkan firman Tuhan menjadi edukasi, menjadi pelajaran penting. Lebih penting daripada pelajaran di sekolah dengan mata materinya, pelajaran yang banyak itu dengan mata kuliah yang ada yang kuliah. Ya, semua pelajaran itu hanya untuk jiwani, pengetahuan pikiran saja. Tapi firman Tuhan untuk yang rohani. Makanya kita harus tetapkan dulu di hati kita, saya mau menjadi keluarga yang berbahagia, yang kuat dalam firman. Berarti langkah pertama kita harus menetapkan firman Tuhan harus diajarkan dalam keluarga. Tadi kita telah baca Ulangan 6. Coba kita ulang kembali ayat 6 dan 7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini bunyi lengkapnya saya catat di sini. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini rincian jelas ayatnya itu. Kalau zaman nenek moyang dulu sudah dapat perintah yang seteliti ini, secermat ini, seakurat situ. Apakah kita mau coba-coba memanipulasi? Ya, ajarkan saja, tapi tidak mengajarkannya bagaimana tekniknya. Ini rinciannya itu kalau kita baca di ayat 6 dan 7 dikatakan mengajarkannya berulang-ulang. Berarti apa hasilnya berulang-ulang? Tidak sekedar tahu, hafal. Ya, makanya kalau dulu saya ingat guru saya sekolah Alkitab bilang di Yerusalem di umat Yahudi kalau sekolah pelajaran dasar yang pertama bukan matematika, tapi firman Taurat. SD itu pelajaran Taurat lebih banyak daripada matematika. Dibalik kan? Berarti apa? Mereka mengutamakan yang rohani. Tapi di mata kuliah, mata pelajaran di Indonesia tentunya beda dong. Itu kita pahami, tidak mungkin bisa kita ubah. Dinas Pendidikan P&K, pemerintah menteri pendidikan tidak bisa. Tapi kita bisa mengubahnya bagian rohani kita. Siapa yang jadi pengajarnya? Orang tua. Kalau di gereja, guru sekolah minggu. Ya. Di rumah, orang tua, opa oma atau akong ama yang perlu mengajarkannya berulang-ulang. Baca berulang-ulang, mengajarkan berulang-ulang tentang topik apa misalnya. Nah, lalu membicarakannya, ini ya, apabila engkau duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila sedang berbaring, apabila engkau bangun. Wah, dalam hati saya, wah ini hebat betul ya, sampai seperti itu loh. Tapi hari ini faktanya bagaimana? Coba kita lihat satu keluarga duduk di ruang tamu. Apa yang terjadi? Kenyataan yang ada. Asik, kalau zaman dulu ya, zaman generasi saya dulu, orang tua baca koran. Nah, mama sibuk di dapur. Nah, kakak adik semua main-main kelereng apa gitu. Zaman sekarang lain. Rata-rata semua sibuk hening, keheningan yang senyap. Buka HP masing-masing. Yang satu buka WA-nya, yang satu buka game-nya, macam-macam. Asik semua. Berjam-jam sunyi senyap. Ini ada sepak bola agak kami dikit ya, pemain sepak bola. Apakah kita mau seperti itu hari-hari kita? Dan kita disadarkan hari ini dengan Ulangan pasal 6 ini. Supaya mulai bangkit untuk firman Tuhan diajarkan di rumah, di dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Saya coba merinci bagian yang ada ini. Nah, mengapa firman harus diajarkan di rumah? A. Keluarga adalah sekolah iman yang pertama.
Menurut Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi mengapa firman Tuhan harus diajarkan di rumah? Pertama atau A, keluarga adalah sekolah iman yang pertama, bukan sekolah minggu. Sekolah minggu itu kedua. Sekolah iman kepercayaan yang pertama di rumah. Betapa besarnya tanggung jawab orang tua ini. Ya. Di samping untuk mengurusi sandang pangan papannya, ini yang penting rohani, yang banyak kali diabaikan. Ya. Zaman saya dulu anak-anak, mungkin saya hanya dapat menangi bagian kecil aja. Tapi untung puji Tuhan saya bisa mengambil dari luar. Tapi kan tidak semua seperti itu. Hari ini kewajibannya adalah bagaimana orang tua berupaya untuk memenuhi Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dengan apa? Dengan kebenaran firman. Ya. Dan apa kata kita? Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya baca ayat ini punya melampaui waktu yang panjang. Waktu orang tua mendidik anaknya sejak kecil, sejak kanak-kanak, bahkan hari ini kalau saya bilang sama itu menantu saya, ini anak sekolah TK bisa 3-4 tahun ini. Ya. Zaman kita dulu kan cuma setahun 2 tahun. TK itu bisa 3-4 tahun, belum lagi SD. Berarti mereka sangat dididik betul dengan pengetahuan supaya pandai. Sekarang sebaliknya terhadap firman Allah, kita sepakat, didiklah anak-anak kita sejak dini. Kita bilang apa? Maka pada masa tuanya pun, melampaui waktu panjang kan? Hari ini ayat adalah menolong kita punya pengharapan, tidak usah takut. Orang tua tidak usah khawatir. Seperti apapun generasi kita ke depan dengan tantangannya, kalau kita udah mulai mendidik keluarga dalam sekolah iman ini, aman. Sekaligus kita belajar percaya bagaimana firman Tuhan mengawal hidup mereka ke depan. Tapi kalau ini kita abaikan, waduh, sudah tidak bisa dibayangkan seperti apa yang dihadapinya. Ya. Lalu B, dunia sedang mengajak anak-anak setiap hari, perhatikan, melalui apa? Media, pergaulan, internet, dan budaya dunia. Sekarang dikemas dalam satu aplikasi YouTube. Betapa banyaknya didikan di sana yang negatif dan yang positif, yang banyak yang negatif. Ini yang terjadi hari ini. Yang kita lihat hari ini sudah ada. Maka kita tidak bisa mengawali mereka terus ataukah mendikte terus, mereka tidak bisa. Mereka bisa sembunyi-sembunyi di mana tempat. Tapi firman Allah Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Amin. Pada saat orang tua dengan iman percaya membawa anak-anaknya, mendidiknya dengan firman Allah. Cara yang paling bagus adalah jangan meninggalkan persekutuan keluarga bersama-sama. Apakah doa bersama, ya, ambil waktu yang tepat untuk mereka, jangan keburu-buru tergesa-gesa. Cukup 1 jam, tidak usah lebih dari itu. Doa bersama, baca firman bersama. Ya. Nanti ini hari demi hari dikerjakan. Tidak terasa Bapak Ibu, waktu berjalan terus. Ya, kita akan melihat suasana yang akan terjadi. C, firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Ini bagi ayat perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 15. Coba kita baca bersama-sama. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, saya mau ajak ulang kembali. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini contoh keluarganya Timotius. Ya, dengan neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Bagaimana mereka diajarkan firman sejak kecil. Nah ini sudah ada saya kan, jelas bukan? Jadi hari ini belum terlambat. Apakah orang tua masih punya anak-anak, mungkin usianya beda-beda, ada yang kecil, ada yang udah besar, atau yang masih bayi, baby ya. Ya, kesempatan baik.
berupaya mengejar apa yang ketinggalan. Belum terlambat. Kita ada orang tua akong ama, kadang saya berpikir, ya sudah jadi akong ama ini kok kerjaan kok belum selesai ya. Masih ada tugas lagi. Setelah cucu ada di hati kita, kemana-mana dulu ingat anak, sekarang ingat cucu. Betul gak? Saya kemana-mana pulang pergi itu saya bilang, aduh saya tidak boleh lama-lama ini. Saya harus lihat cucu juga. Nah, ini hari bersyukur ada video call. Kadang kangen, mana sih foto kalian ini? Ayo videoan gitu, lihat itu. Ya. Tapi di sisi lain kita juga bukan hanya masalah gejolak jiwani kita, kerinduan jiwani, tapi bawalah mereka untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Melalui doa, melalui kebenaran firman Allah, seperti kata firman Allah. Terutama ajakan kebenaran firman Allah. Nanti Tuhan akan kasih kita hikmat. Bagaimana caranya? Nah, untuk ini kita mesti belajar juga. Yang paling pertama, paling mudah adalah bacakan, membaca. Nah, lalu uraikan singkat saja. Itu berarti udah khotbah. Ya. Kalau ada kesalahan mereka hubungkan dengan firman Tuhan. Jangan cuma sekedar menegur dan memarahi. Tunjukkan firman-Nya kalau itu memang saudara temukan ayatnya. Kalau mau tanya juga bisa hubungi saya. Atau buka di konkordansinya, ya, mencari ayatnya. Ini amat penting Bapak Ibu, luangkan waktu ini. Kadang-kadang mereka bertengkar, berkelahi, dudukkan mereka bersama-sama. Doakan dulu, katakan kalian masih kecil, kami orang tua tidak suka lihat kamu bertengkar. Hanya berebutan sepotong kue atau berebutan pensil atau apa, harus berdamai. Ya, hidup rukun dan damai, bacakan Mazmur 133, persaudaraannya rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik turun di atas kepala Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Lalu uraikan singkat, kalau kamu hidup rukun, berkat Tuhan akan datang. Berkat kesehatan, berkat kepandaian, singkat-singkat saja. Ya, ini perlu. Jadi ada ajaran firman Allah yang diaplikasikan. Enggak cuma sekedar dibacakan. Saya yakin Tuhan bahwa Roh Kudus akan memberi Bapak Ibu kemampuan pengalaman rohani ini. Ya. Masa pada hari ini kalau ada rekrutmen pelayan Tuhan, siapa jemaat Tuhan yang mau mendaftarkan diri mengajak guru sekolah minggu? Mungkin hanya dijawab beberapa anak muda saja. Ya. Saya yakin kalau para orang tua udah punya pengalaman dalam mendidik anaknya dan terpanggil untuk melayani guru sekolah minggu, langsung angkat tangan. Saya sedia ngisi formulirnya, mengajar sekolah minggu. Kenapa? Karena dia udah latih di rumahnya duluan. Betul enggak? Ini adalah tradisi budaya rohani yang baik. Ya, saya rasa saya belum masuk ke poin 2 ini. Ini perlu Bapak Ibu aminkan dulu. Saya melihat bahwa jangkauan firman Allah melewati waktu. Hari ini kita mengajak anak kita masih bayi, masih kecil, masih kanak-kanak. Kita sudah lihat hasilnya berapa tahun ke depan. Sampai pada masa tua bisa kita lihat. Mungkin kita udah pulang ke surga, kita nggak lihat hidup mereka, tapi firman berkata pada masa tua, generasi itu akan muncul. Nanti bagian ketiga saya akan bagikan. Haleluya. Ya. Ini perlu loh. Saya rasa inilah jawabannya masalah yang menghantui banyak orang hari ini. Kita nggak mau besar-besarkan apa yang ada di media sana, di medsos. Itu sudah dunia pasti ada. Tidak usah takut dan cemas. Ya, boleh. Tapi kita tidak bisa juga mengabaikan. Apa yang kita nggak boleh abaikan? Ini loh, pengajaran firman Allah. Mulai diajarkan di rumah kita sebagai sekolah iman kita. Amati banyak tantangan di depan yang menghadang, yang tentunya tidak banyak disinggung. Kecuali udah kena masalah baru kesinggung. Ya. Saya suka cari lagu Adonai Elohim, ya. Itu lagu Israel, Ibrani kan banyak betul dibuat secara sistem AI itu. Bagus-bagus lagunya. Tapi waktu saya cari lagu itu, ketemu dengan banyak betul macam apa? Itu video-video viral yang aneh-aneh itu. Ya. Yang agak lain, melenceng sekali. Bayangkan kalau itu dihadapkan dengan anak-anak kita, apa yang terjadi? Ya. Nah, saya ada firman, ya tentu saya lalui aja. Saya lihat sekilas, oh ya, apa ini, lewati saja, tidak penting. Bikin rusak mata saya saja ini, bikin buang waktu saja ini, saya gitu bisa ngomong. Tapi kalau yang tidak siap, orang tua yang nggak siap dengan imannya,
wah ini tontonan gratis ini, bagus ini. Kalau isinya tayang masuk dalam kamar lihat, bikin apa Pak? Asik ini, sembunyikan dia, nggak tahu. Karena media di sana udah banyak meracuni pikiran manusia, bahkan banyak membangkitkan hawa nafsu duniawi kita. Ya. Tapi ini dunia, nggak bisa kita tutup, nggak bisa ada keahlian IT memblokir semua, nggak bisa. Dulu katanya ada mau diblokir, mana bisa. Dunia ini tempatnya duniawi memang. Siapa yang mau blokir? Nggak ada. Yang kita blok adalah ini, dengan kebenaran firman Allah. Amin. Setuju saudara? Ya. Ini sekarang godaan ini masuk dalam semua tingkat usia. Jangan cuma bicara anak-anak, orang tua pun bisa ketagihan nanti. Ya. Apalagi kalau ada masalah keluarga, sumpuk, stres. Lah pelariannya bukan sama Tuhan, buka YouTube-nya dilihat. Ya kalau lihat film-film yang bermutu, CEO Korea, yang bagus-bagus boleh dilihat. Tapi kalau yang aneh-aneh itu, ya, bagaimana? Mau sortirnya, mau bagaimana kita mau delete-nya? Tidak bisa, tetap dia ada. Tapi yang kita buat adalah ini tidak berkenan pada Tuhan. Ini enggak cocok dengan hati saya. Ini sesuatu yang berbau hawa nafsu duniawi. Apa kata Alkitab dengan semua itu nasihatnya? Dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Dan kuasalah dirimu ya, dari hawa nafsu duniawi itu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Kemudian jangan turuti hawa nafsu dunia yang menguasai kita. Tetapi hiduplah sebagai orang yang dikuduskan. 1 Petrus 1 ayat 15 itu. Hiduplah sebagai orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan. Nah kita tahu firman Allah, kita baca, oh ya sudah nggak usah ini. Oke, ya ini yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan harus menjadi gaya hidup. Nah ini saya baca kembali Ulangan pasal 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini menjadi gaya hidup. Sepertinya firman Tuhan itu dipamerkan, ditonjolkan. Kalau hari ini kadang-kadang hiasannya beda-beda ya. Ada hiasan Imlek, hiasan dekorasi rumah. Tapi di zaman dulu nenek moyang itu dekorasinya ini kebenaran firman Allah loh. Kadang-kadang sangat begitu fanatik ya. Sangat begitu rohani sekali. Tapi tidak salah loh. Ya. Kalau kita lihat ke buku Kristen ada tulisan buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera dibikin semacam hiasan dan dijual. Ya. Banyak lagi kalimat-kalimat firman Allah yang ditulis demikian rupa untuk dekorasi hiasan dinding kita. Nah, bagus juga itu. Tapi diambil dari mana? Dari ayat ini. Tujuannya adalah supaya firman Tuhan menjadi gaya hidup yang kelihatan, yang tampil. Nah, biasanya kalau saya mungkin mengartikannya begini, mengartikannya adalah bahwa kita jangan jemu-jemu juga jangan sungkan untuk mengatakan firman Tuhan. Saya coba ini, saya ngomong ini saya juga perlakukan. Pertama kali saya juga rasa kiku ya, rasa sungkan gitu. Kalau saya lagi treadmill di tempat gym, sebelah saya kan ada, saya buka Alkitab, saya taruh di sana, saya sambil baca, saya dulu cuma baca saja enggak keluarkan mulut. Belakang hari, iya kenapa saya enggak kasih keluar suara ya? Kan saya tidak salah saya buka suara, mereka juga kasih bunyi suara juga. Saya kasih bunyi suara, misalnya saya Ulangan 6. Haruslah engkau mengajarkannya sebagai tanda pada tanganmu, saya ngomong gitu. Ya, dan satu kali dia noleh, Pak Pendeta baca apa? Baca firman Tuhan, supaya saya ingat gitu. Nah menarik perhatian kan, aduh Pak Pendeta ini baca firman terus ya, puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Nah jadi kesaksian, dia tahu saya pendeta. Kalau saya enggak masuk beberapa hari karena saya ke Surabaya kemarin ditanya, Pak Pendeta enggak nge-gym ya? Saya lagi ke Surabaya gitu. Kenal ya. Jadi membaca firman Allah ini harus jadi gaya hidup juga. Saya bilang apakah ini pamer atau kok sok gitu enggak. Tapi ini ayatnya ada kok. Yang penting hati kita saja tulus. Enggak jadi sombong rohani gitu loh. Saya baca firman loh,
saya rohani, kudus, saya ini orang suci, orang saleh. Enggak begitu, dijauhkan. Tapi ada tujuannya adalah supaya saya baca firman ini menarik perhatian orang lain. Seperti kalau saudara sedang antrian gitu, kan kita buka HP, baca kitab, kan dalam hati. Alangkah baiknya dikeluarkan suara, perkatakanlah firman Allah. Ya, ucapkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, ya jangan teriak-teriak ya. Yang penting ada volume yang normal saja. Kan tetangga dengar. Pas yang dengar itu orang Kristen. Pas dia lama enggak ke gereja. Saya tanya saudara, terusik enggak hatinya? Terusik dong. Dia enggak bertobat, saya baca ini. Ini saya tunjukkan. Matius, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, saya baca ayat ini, tetangga saya pas kebutuhan orang Kristen dan dia lama gak ibadah, pasti terusik dong dia. Bukan marah dengan saya, dia diberkati dengan ayat ini. Iya ya, saya anak Tuhan, tahu firman Tuhan, kenapa saya tidak lakukan firman Tuhan, tidak ibadah hari Minggu. Wah, saya ini menipu diri saya sendiri. Berapa banyak anggota jemaat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus jadi anggota jemaat, tidak ibadah hari Minggu, absen hari Minggu, walaupun dia ada masalah-masalah. Tapi kalau dia baca ayat ini, Roh Kudus akan memberitahu dirinya, mengapa kamu menipu dirimu sendiri? Aku kan mengasihi kamu, aku memberkati kamu, kasih hidup kekal. Kenapa kamu enggak menyembah saya di hari Minggu? Terjemahannya pasti lain-lain, karena Roh Kudus maha sempurna berkhotbah. Bagi seseorang terjemahannya beda, bagi yang lain terjemahannya beda. Yang jelas mereka ngerti, tertuduh hatinya. Iya, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Saya menipu Tuhan ini. Menipu ini bukan cuma persepuluhan loh, milik Tuhan. Menipu ini loh, tidak lakukan firman Tuhan ini menipu loh. Ya, dan ini ya ayat yang saya bacakan ini. Ada satu lagi ini. Ya. Firman yang hanya didengar tidak mengubah kehidupan. Firman yang dilakukan akan menghasilkan pertumbuhan rohani. Jadi firman itu harus jadi gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Itu menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, berarti kita akan diubahkan. Kalau cuma didengar saja, kita enggak akan ubah. Misalnya suami istri. Kadang-kadang banyak masalah terjadi karena sadar tidak lakukan firman Tuhan. Sehingga hidupnya tetap begitu aja. Tapi saat mereka bertobat, menyadari pentingnya keluarga yang bahagia, terus mereka mau melakukan firman Tuhan, nah hidupnya akan diubahkan. Akan menghasilkan pertumbuhan rohani, keluarga akan diberkati, ya. Karena jadi pelaku firman. Nah, masalahnya mau pilih yang mana? Apakah kita mau jadi pohon yang tak berbuah? Ada akarnya tapi tidak berbuah kan tidak. Berarti tidak lakukan firman dong. Kalau kita menghitung banyak betul firman Allah yang udah dikhotbahkan, apalagi yang rajin buka YouTube khotbah. Banyak kali khotbah penita yang terkenal khotbah. Bagus itu. Tapi poin pentingnya adalah lakukan enggak firman Tuhan yang didengar itu. Kalau enggak dilakukan, saudara menipu diri sendiri. Saya juga menipu diri saya sendiri. Ini yang firman Tuhan menghakimi kita loh. Kalau saudara saya bilang sama satu saudara, Bapak menipu. Saudara akan sakit hati sama pendeta. Pendeta ini ngomong sembarangan. Kenapa saya menipu? Tapi kalau yang ngomong firman, mau marah sama Tuhan. Ini loh, Tuhan berkata. Ya ayat tadi, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Itu. Nah, ya. Baik. Bagian ini saya coba bagikan lagi. Bagaimana firman menjadi gaya hidup? Nih. Menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Ini ayat yang paling pendek yang paling kita hafal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini ayatnya. Mazmur 119 ayat 105. Bapak apa ayat firman Allah? Enggak ada Pak Pendeta. Ini paling hafal ini. Kalau enggak hafal tinggal nyanyi saja. Hafal Pak Pendeta. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman menjadi pelita bagi langkah hidup kita. Ini akan jadi dasar keputusan. Kalau kita mengambil satu keputusan bimbang, ragu, firman Tuhan butuh diterangi dalam hidup kita. Apa petunjuknya?
Apa kehendak firman Tuhan? Apa ada betul nggak ini? Ya, jadi ini keputusannya ya, harus punya firman. Saya bisa bayangkan kalau anggota jemaat Tuhan tidak ada firman, berarti semua keputusannya berdasarkan kebenaran sendiri. Ya kan? Saya punya keputusan misalnya omong kosong sajalah. Tahun 1985 saya ingat saya mau tinggalkan Samarinda. Tinggalkan pelayanan. Bayangkan baru 3 tahun melayani. Lalu waktu saya mau tinggalkan pelayanan, Tuhan itu arahkan mata saya lihat satu foto. Nah, foto itu waktu itu anak sekolah minggu sedang mengadakan ibadah padang di sana, Rindana. Itu jalan sekarang menuju ke bandara itu. Saya lihat itu foto-foto itu, saya seperti lihat itu foto itu hidup bergerak, dimensi ketiga, dimensi keempat hidup gitu. Om, mengapa tinggalkan saya? Om mau kemana? Duh, saya kaget tuh. Saya menangis di depan foto itu. Itu tahun 1985, kurang lebih tahun itu. Kenapa? Karena sebelum saya tinggalkan pelayanan, saya pagi-pagi berdoa. Tuhan, kehendak-Mu jadi. Saya mau tinggalkan pelayanan ini. Saya tidak bisa di sini melayani. Saya tidak tahan. Saya macam-macam sampai dengan amin. Sudah amin. Saya pikir udah oke-oke saja. Tiba-tiba mata saya lihat satu foto itu. Coba Tuhan bisa pakai foto loh. Ya, dia bisa pakai banyak hal media untuk ingatkan saya. Jadi keputusan saya gagal. Jadi akhirnya hari ini saya bersyukur sampai pada saat ini untuk melayani Tuhan. Ya. B. Menjadi standar dalam perkataan dan tindakan. Firman membentuk karakter. Nah, kalau firman Tuhan menjadi gaya hidup bagi hidup kita, dia akan menciptakan dan membentuk sebuah karakter. Ya. Jadi dasarnya perkataan firman Allah itu. Dasar ayatnya saya coba ambil salah satunya, Kolose 3 ayat 16. Bapak Ibu baca ini. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah ini bagian gaya hidup dari firman Allah yang kita pakai untuk membentuk karakter hidup kita. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya perkataan firman di dalam dirinya, apa yang terjadi? Perkataan Yesus itu ada di firman Allah. Tadi saudara Emma kutip Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu semua yang bertanggungan berat. Aku memberi sentosa kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kan perkataan Yesus. Begitu banyak perkataan Tuhan yang meneguhkan kita, yang bisa membentuk karakter hidup kita. Karakter kita manusia ini kan dasarnya kan tidak bagus, berdosa. Bagaimana karakter kita bisa dibentuk seperti Kristus? Kan melalui firman Allah. Ya. Daripada karakter buah roh itu ada di Galatia 5. Ada kasih kita dari mana? Dari firman. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, semua itu kan karakter semua. Jadi dibentuk dari sana. Ya. Oke, wah waktunya maju tebut. Ya. C, ini menjadi pedoman menghadapi masalah. Jadi firman Allah itu harus jadi gaya hidup yang diaplikasikan, ya bukan cuma dihubungkan untuk diketemukan dengan masalah hidup kita. Bapak Ibu kadang-kadang diizinkan Tuhan punya masalah. Dan ingat, saya suka katakan masalah yang kita hadapi itu tidak sekedar muncul. Tidak sekedar bikin kita susah atau sedih atau berat hati, tidak. Tidak sekedar bikin pusing kita, tidak. Tapi ada tujuannya, ada goalnya. Kemarin kita baca sebelum mazmur kitab apa? Ayub. Wah, sudah baca belum Ayub 42 pasal? Wah, kalau enggak baca rugi banget. Itu kitab syair bagus sekali. Ayub itu masalahnya apa? Hidupnya saleh, baik sekali, kudus dia. Tanpa ada masalah. Masalah yang dibuat oleh si jahat dengan seizin Tuhan. Tidak semua kayak gitu ya, jangan takut. Ada orang percaya bahwa saya tidak mau baca kitab Ayub om, saya takut. Jangan takut. Itu semua masalah tidak seizin Tuhan tidak bisa terjadi. Tapi masalah yang dihadapi oleh Ayub, tokoh perjanjian lama ini, bukan masalah yang dari kesalahannya, dari diri tidak, tapi dari si pencoba itu. Dengan izin Tuhan,
Kalau dasar hidupnya Ayub itu bagus sekali. Ya. Tapi dia Tuhan mengganti ruginya begitu indah di pasal 42. Dikembalikan sama Tuhan loh. Keberadaannya, kekayaannya, kesehatannya, semuanya, anaknya. Kita kan nggak masuk akal gimana ya. Apakah Ayub menikah lagi? Dari tulis di situ. Tapi yang jelas anaknya dapat 10 lagi, kekayaan 2 kali lipat. Kita enggak usah cari tahu yang kita enggak tahu lah ya. Yang penting Ayub itu jadi contoh. Jadi Ayub itu punya masalah, tapi dia ada masalah, dia tetap tegar dalam Tuhan. Kata kesaksian Alkitab apa? Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Ya, berarti dia tetap suci, tetap kudus. Ya, saya membaca kitab Ayub, Ayub itu keluarga yang konglomerat di zaman itu, kaya raya. Anaknya suka pesta-pesta, suka undang teman-teman. Kalau Ayub itu takut Tuhan. Jangan-jangan anakku buat dosa ini dengan pesta-pesta ini. Aku minta pengampunan sama Tuhan. Sampai gitu loh Ayub itu. Orang tua bagaimana hari ini? Kalau anak kita misalnya kemana-kemana, terus pernah nggak kita orang tua doakan sama Tuhan? Tuhan ampuni anak-anak saya punya kelakuan. Yang dibuat dengan sengaja atau tidak. Kalau menyakiti hatimu Tuhan, untuk tolong sucikan, ampuni, tebus dengan darah-Mu kudus. Biarlah kasih-Mu, pengampunanmu bersama dengan dia. Itu Ayub buat tuh untuk anak-anaknya. Ya, bagus sekali. Nah, yang menjadi poinnya adalah menjadi pedoman menghadapi masalah. Kalau ada masalah datang atas hidup kita tidak usah bimbang, ragu, waspadai. Oh, saya harus siap dengan masalah ini Tuhan. Saya harus kuat dalam firman Allah. Mungkin firman Tuhan dicoba dilatih. Apakah saya menjadikan kita lakukan kita dengan perbuatan. Matius pasal 7 itu kan dikatakan di ayat 24 sampai 25, rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri ketika badai datang. Ya, Matius 7 ayat 24 itu ada sampai 27 mestinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, berarti kita udah betul kan punya dasar batu firman Allah. Tapi siapa sangka datang hujan, datang badai, datang pencobaan kan. Tapi kita tetap tegak, kokoh karena ada firman. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu mau tangguh dengan masalah, lihat dulu firman Tuhannya. Apakah kita punya dasar yang kuat? Beberapa orang yang tidak kuat dalam dasar yang dalam kebenaran firman Allah dengan masalah hidupnya, mau nyaman, mau enak, mau hidup senang, dia buat korupsi, ketangkep KPK, pakai baju oranye, namanya mungkin depan Paulus atau depannya Petrus, nama Kristen, berarti dia orang Kristen. Malu enggak keluarganya, anak cucu menantunya malu. Pendetanya pun juga malu. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu dia keinginan dagingnya begitu rupa, masalah yang dihadapi itu firman Tuhan diabaikan. Firman Tuhan bisa berkata, mungkin diingatkan mengucap syukurlah, berpara dengan apa yang ada, cukupkan dirimu dengan berkat yang ada, mungkin begitu. Jujurlah, nasihat firman Allah kan banyak sekali tentang harta benda itu. Ya kan? Jangan tamak, jangan sombong, jangan serakah, ada banyak. Ya, kita tidak bisa abaikan ya. Saya karena waktunya enggak pasti kasih banyak contoh. Puji Tuhan. Nah, bagian 2 ini saya akan tutup dengan aplikasi praktis. Coba perhatikan, membiasakan berkata jujur meskipun sulit. Ya. Mengampuni anggota keluarga sesuai firman. Mengutamakan ibadah dan kehidupan rohani. Menunjukkan kasih Kristus dalam rumah tangga. Menyelesaikan konflik dengan prinsip firman, bukan emosi. Nah, ini kita praktekkan walaupun semuanya kita kadang-kadang tidak bisa lakukan, tapi karena firman Allah sudah menjadi dasar kita yang akan menerangi jalan hidup kita, memberi kita pengertian, Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, kita aman. Ya, aman terkendali. Ada masalah datang pun kita tetap bisa hadapi dengan tabah, dengan kekuatan penuh dari firman Allah. Baik. Saya akan cepat-cepat ya. 3. Firman Tuhan akan melahirkan generasi yang mengenal Tuhan. Tadi kita telah baca Amsal 22 ayat 6. Sekarang Ulangan 6 ayat 2. Firman Tuhan melahirkan generasi yang mengenal Tuhan. Wah, ini foto-fotonya anak-anak ini saya tahu semua namanya, cuma yang merah ini belum hafal namanya. Pak Jokonya ada di Banjarmasin dia. Dia bawa anaknya ke sana ya. Milanilo, Hayun, Jose, yang 2 ini kiri kanan saya belum hafal, namanya panjang betul. Ya. Nama anak-anak ini semua generasi ke depan untuk gereja kita. Saya pulang ke surga nanti,
gereja ini tidak akan kesepian. Ada banyak generasi muda ke depan yang jadi alatnya Tuhan. Maka hari ini kita berdoakan anak-anak, saya berdoakan mereka diberkati, umur panjang, sehat dan sebagainya. Saya bilang pakai mereka jadi generasi gereja ini ke depan. Jadi alat Tuhan untuk muliakan nama Tuhan, memberkati gereja lokal GBPS Jemaat El-Sari Samarinda. Saya mesti tambah doa itu. Ya. Itu mengingatkan bahwa gereja membutuhkan mereka juga. Ulangan pasal 6 ayat 2 berkata, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah coba, ini ayat yang bersama dengan Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah perintah yang penting yang seperti nyata yang jadi daripada janji ini. Ya, itu ada di situ, diambil dari Ulangan pasal 6. Oke. Ciri generasi yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Markus 12 ayat 30. Kemarin di acara ibadah padang diambil dari Lukas 10 ayat 70. Ya. Bunyinya apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dan pada kedua hukum ini. Kalau disingkat adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, jadi generasi kita hari ini yang diajari firman Allah itu kedepannya akan menghasilkan ini. Generasi yang takut Tuhan, yang hidupnya berjalan sesuai firman Allah. Di antaranya mereka tidak pernah meninggalkan kasih untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Pada zaman akhir banyak orang egois bukan? Pentingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Tapi generasi gereja menjadi contoh, menjadi garam dan terang dunia. Ini akan terjadi. Yang saya omongkan ini hari ini mungkin belum terjadi masa depan ini. Jadi kita udah punya bayangan ke depan apa nasib generasi kita ini. Yang muda-muda ke depan. Ya. Kalau saya dapat kebagian khotbah di kaum muda, ini saya pastikan untuk mendarat di hati mereka untuk dilakukan. Ya. B, hidup takut akan Tuhan. Saya ambil pengkhotbah 12 ayat 13. Saya enggak tulis di situ, saya ada catat di sini. Akhir kata dari segala yang ada, yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, ya, kewajiban setiap orang. Sampai sini dulu. Jadi generasi gereja ke depan ini punya nasib, punya keadaan yang Bapak Ibu bisa baca hari ini. Sementara saya bawakan tema ini, Bapak Ibu diajar sebuah iman memandang jauh ke depan. Yang dunia tidak bisa tahu, kita udah lihat. Tapi tergantung dari kita orang tua, akong ama, opa oma yang mau mengajarkannya kepada anak-anak kita. Mau mendidik mereka dari awal. Yang muda-muda yang dengar firman ini ditambah dengan kedewasaan pikiran kalian, coba pastikan dan nyatakan di dalam dirimu. Amin Tuhan, ini penting sekali. Hal-hal yang bersifat pengajaran firman Allah. Mulai pagi ini saya dengar khotbah ini, saya akan membuat jadwal waktu untuk mensisihkan waktu saya. Mempelajari, membaca firman Allah. Sisihkan waktumu baca firman Allah. Penting itu. Nanti Bapak Ibu akan berhasil. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya. Jadi renungkan siang dan malam. Artinya apa kata siang dan malam? Setiap waktu. Amin. Setiap waktu. Ya. Dalam kondisi apa saja, kerjakan itu. Saya rasa saya tidak perpanjang khotbah ini, biarlah Roh Kudus menguraikan lebih dalam lagi. Dan mari para orang tua jangan lupakan, keluarga yang berakar dalam firman Tuhan harus diajarkan. Harus diajarkan. Firman Tuhan harus menjadi gaya hidup. Ya. Firman Tuhan pasti melahirkan generasi yang mengenal Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Dan naikkan pujian yang tadi WL sudah siapkan, lagunya ini. Ya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan.
Di saat Aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kami kita berdoa. Biar masing-masing kami tetap percaya akan Allah berkarya dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kami boleh percaya Roh Kudus mengajarkan kami, mengingatkan kami. Pada saat ini Tuhan memberikan kami perhatian khusus untuk keluarga, anggota keluarga kami. Hidup mereka hari ini dan akan datang.
Tuhan sudah memberikan firman nubuat tentang generasi gereja ini. Mari Tuhan urapi para orang tua. Tuhan urapi setiap anak-anak muda yang dengar firman ini. Urapi setiap opa dan oma, akong dan ama yang dengar firman ini. Supaya masing-masing melihat keadaan dirinya. Dan Tuhan mengisi bejana hati kami dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Supaya kami sanggup berdiri teguh di atas dasar batu yang kokoh, kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Beri kami kemampuan dengan keberanian supaya kuasa firman Allah menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Mengalir atas perkataan kami dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh di hati kami tetap kerendahan hati. Jauhkan kami dari kesombongan rohani. Tapi berikan kami berkat rohani yang mantap di dalam Tuhan Yesus. Menjadi alat Tuhan memberkatinya. Hamba percaya melalui kebenaran firman ini akan banyak keluarga diubahkan. Pribadi-pribadi akan diubahkan hidupnya menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus akan mengkhotbahkan terus dalam hidup kami. Dan pagi ini anggota jemaat menangkap jawaban atas masalah hidupnya. Supaya mereka makin teguh dalam firman Allah yang hidup. Apa-apa yang kami belum lakukan dalam firman Allah. Kepatuhan dalam menuruti firman Allah. Kami mau tegakkan kembali untuk kami laksanakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan roh kesuaman, roh tidak patuh, roh pemberontakan, roh kekerasan hati. Di dalam nama Yesus Engkau curahkan bagi kami roh yang setia dan taat akan mengasihi Engkau dalam firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu mari kita beralih doa. Tuhan memberkati ulang tahun saudari Sharon Lawrence Jarto, anak Elena Marvelin Kurniawan, Ibu Elizabeth Chan Lisien. Berkati mereka dengan Mazmur 91 ayat 16 dan Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami, memberi untuk pekerjaan-Mu. Berkatilah usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kemampuan, ketangguhan dalam mengerjakan pekerjaannya, kesehatan, hikmat dari Tuhan menyertainya. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tak
kita kepada Bapak sumber segala berkat yang ada permintaan doa, angkat dua tangan dengan percaya. Haleluya. Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tilik anak-anakmu yang tangannya diangkat ke atas dengan permohonan doanya. Roh Kudus mengurapinya, membawa kami tekun di dalam doa dan memberkati dengan berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih. Urapi setiap anggota jemaat dengan roh berdoa, roh menyembah Tuhan. Pagari tiap keluarga dengan tembok berapi Tuhan. Lindungi keluarga masuknya, kirim malaikat-malaikat menjaganya. Bungkus dengan kuasa darah Yesus supaya si jahat tidak bisa menjamahnya. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang terbaik dari Bapa di surga melimpah atas hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa